Dari judul video ini mungkin kalian sudah juga mengetahui perusahaan apa yang bakal kita bahas. Yes, Apple Inc. Salah satu perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di California yang merancang, mengembangkan, serta menjual berbagai barang elektronik, juga perangkat lunak, serta layanan daring lainnya. Apple Inc. menyajikan banyak sekali produk-produk yang sering kita gunakan di kehidupan kita. Apalagi yang paling sering kita gunakan adalah iPhone, atau mungkin iPad, Mac, dan banyak produk-produk lainnya. Selain itu juga Apple Inc. memiliki produk-produk perangkat lunak seperti macOS ataupun iOS. Juga selain itu memiliki pemutar media seperti yang disebut iTunes, juga penjelajah web yang biasa kita sebut Safari. Apple dikenal sebagai perusahaan papan atas yang memiliki ide yang sangat revolusioner serta elegan, dan juga memiliki tingkat eksklusivitas yang sangat tinggi. Apple pun menyandang beban yang sangat berat di pundaknya sebagai perusahaan teknologi yang selalu menghadirkan produk-produk yang berbeda ketimbang para pesaingnya. Oleh karena itu, inovasi-inovasi yang selalu dihadirkan oleh Apple selalu ditunggu oleh banyak sekali pelanggannya. Dan karena selalu melakukan inovasi tersebut, Apple selalu tampil berbeda dari banyak sekali pesaingnya dan membuat mereka menjadi selalu yang terdepan. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Apple tentunya menjadikan mereka menjadi salah satu perusahaan yang menjadi market leader di berbagai bidang yang mereka produksi. Dan salah satunya adalah produk utama mereka, yaitu iPhone. Tercatat dari Gather 2021, iPhone menjadi perusahaan dengan penjualan smartphone tertinggi pada kuartal keempat tahun 2020. Sebanyak 79.942.000 jumlah smartphone yang terjual selama tahun 2020. Ini juga berhasil menyaingi Samsung yang hanya berhasil menjual 62.117.000 produk. Apple juga menyatakan diri sebagai perusahaan dengan market share yang akhirnya lebih tinggi daripada Samsung, yaitu mencapai 20,8%. Sedangkan Samsung hanya memiliki market share sebanyak 16,2%. Tentunya dalam mencapai pencapaian tersebut, Apple tidak main-main. Apple menggunakan banyak strategi yang mungkin pada video ini saya akan sedikit singgung 3 strategi utama yang digunakan Apple sebagai market leader untuk mempertahankan serta juga untuk terus bersaing dengan banyak kompetitornya. Strategi pertama adalah strategi Fortress. Strategi ini berfokus untuk meningkatkan kepuasan konsumen agar semakin loyal, yang pada akhirnya melakukan pembelian kembali atau bisa kita sebut repeat order. Salah satu cara yang digunakan oleh Apple untuk mempertahankan loyalitas dari konsumen adalah dengan menggunakan dan menyediakan update software sistem operasi iOS pada iPhone generasi belakang, sehingga pengguna iPhone dapat tetap merasakan experience software terbaru yang dikembangkan oleh Apple, meskipun mereka tidak memiliki iPhone terbaru. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan pesaingnya, yaitu smartphone Android yang memiliki update sistem operasi yang sangat terbatas. Lalu strategi kedua adalah strategi confrontation. Dari nama saja mungkin kita sudah mengetahui ya, strategi ini memang berfokus pada bagaimana kita menyaingi atau menyamai produk yang dimiliki oleh kompetitor. Salah satu contoh yang dilakukan Apple adalah dengan memulai melakukan produksi iPhone yang memiliki layar lebih besar ketimbang iPhone sebelumnya. Ini dimulai di iPhone ke-6 yang diluncurkan pada tahun 2014. Hal ini Apple lakukan karena melihat pesaingnya, Samsung juga Huawei, memproduksi smartphone dengan layar yang lebih besar. Ini juga didasari sebagai keinginan konsumen untuk memiliki smartphone dengan layar yang lebih besar. Dan strategi ketiga, juga strategi terakhir, merupakan strategi market expansion. Strategi ini digunakan Apple untuk mempertahankan market share-nya dengan menyasar segmen baru dengan melakukan pengembangan pada lini produk yang sudah dia buat. Contoh nyata dari penerapan strategi market expansion pada Apple adalah Apple yang tadinya selalu memproduksi atau meluncurkan produk-produk baru setiap tahunnya, yaitu pada produk iPad, selalu meluncurkan produk-produk baru, jenis-jenis baru pada iPad. Namun akhirnya yang dilakukan Apple adalah dengan melakukan pengembangan produk mereka sendiri, yaitu adalah 3 produk yang sudah mereka buat sebelumnya: iPad mini, lalu iPod Air, dan juga iPad Pro. 3 produk ini mereka klasifikasikan dan mereka bagi menjadi 2 jenis. iPad Pro dikhususkan bagi konsumen yang mau mengeluarkan budget lebih banyak tapi mendapatkan performa yang paling tinggi ketimbang
iPad mini ataupun iPad Air. Sedangkan iPad Air serta iPad mini ditujukan untuk konsumen yang ingin memiliki iPad namun memiliki budget yang lebih terbatas. Itulah kurang lebih strategi-strategi yang dimiliki iPhone untuk mempertahankan eksistensi mereka sebagai market leader di penjualan smartphone dunia. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.